Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan judul Gereja adalah Tubuh Kristus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, kami boleh belajar kebenaran-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami, jiwa kami, agar Engkau menerangi dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami dapat mengerti kebenaran ini dan kami boleh menerima kebenaran sebagai satu kebenaran yang sungguh kami percayai dan menjadi hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, gereja digambarkan dengan berbagai macam istilah atau kata. Kita sudah belajar beberapa hal. Dan kali ini, gereja juga disebut sebagai tubuh Kristus. Kita akan belajar dari firman Tuhan, saya sebagai dari dasar firman Tuhan. Dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27, dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara-saudara, bagian 1 Korintus pasal 12 ini kalau kita membaca secara keseluruhan berbicara tentang karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya yang terkumpul sebagai gereja. Dan dikatakan, digambarkan di sana bahwa gereja itu seperti anggota-anggota tubuh. Satu tubuh tetapi dengan anggota yang banyak. Demikian juga gereja mempunyai karunia-karunia rohani yang berbeda-beda. Jadi konteks ini berbicara tentang karunia rohani, tetapi juga menegaskan bahwa dengan menggambarkan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda-beda, mempunyai tugas yang berbeda-beda, mempunyai daya gunanya juga berbeda-beda, maka sebagai anggota tubuh Kristus kita juga tentunya dipanggil untuk melengkapi orang-orang percaya. Ya, di dalam keadaan sebagai tubuh Kristus yang satu itu tujuannya supaya apa? Supaya kita saling melengkapi, kita saling membutuhkan, dan kita juga saling membangun. Ini yang dimaksudkan dengan karunia-karunia. Ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia-karunia yang berbeda, tentunya karunia itu digunakan untuk melengkapi saudara-saudara seiman yang lain. Karunia itu dibutuhkan oleh orang lain. Demikian juga kita membutuhkan orang lain di dalam hidup kita. Sama seperti tangan kita, kaki kita, masing-masing kita perlukan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Dan ketika karunia-karunia rohani di dalam anggota-anggota tubuh Kristus itu dimiliki, dilakukan, dilaksanakan, dinyatakan di dalam persekutuan orang-orang percaya, maka itu akan menjadi saling membangun satu dengan yang lain. Itulah sebabnya di dalam ayat yang lain di dalam kitab Efesus merupakan ayat yang sejajar dengan 1 Korintus pasal 12, di mana Efesus ayat 11 pasal 4 dan 12 ayat pasal 4 itu dikatakan, dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perhatikan di sana bahwa Tuhan memberikan kita rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Demikian juga tadi di bagian yang lain, ada orang punya karunia berbagai macam. Untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Di dalam kitab Efesus, Paulus berkata untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi apa yang ada di antara kita, apa yang menjadi bagian kita sebenarnya adalah untuk membangun orang lain. Bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita. Itu sebabnya seringkali Alkitab mengajarkan supaya kita jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan hanya mementingkan dirimu, tetapi memikirkan kepentingan orang lain juga. Karena kita dipanggil untuk membangun orang lain. Saudara dikasih Tuhan, sebagai anggota tubuh, siapakah Anda?
Mungkinkah Anda tangan atau kaki atau bagian tubuh yang lain? Tetapi ingat bahwa kita harus melakukan tugas dan fungsi kita sebagai anggota tubuh. Setiap anggota dipanggil untuk saling melayani. Serahkanlah diri untuk ambil bagian dalam pelayanan. Berdoa misalnya bagi orang-orang lain, bagi jiwa-jiwa baru, bagi saudara-saudara seiman. Itu adalah pelayanan yang kita bisa lakukan. Melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan kategorial di gereja misalnya. Ini adalah satu bagian yang dipanggil oleh Tuhan untuk kita. Bisa juga kalau Anda terpanggil menjadi seorang guru sekolah minggu, jadilah guru sekolah minggu. Apa saja pelayanan di dalam gereja, itu adalah bagian tugas kita sebagai anggota tubuh Kristus. Intinya adalah jadilah agen pembangunan tubuh Kristus. Jadilah agen pembangunan gereja di mana saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.